Menjadi seorang ayah adalah sebuah rezeki. Tidak semua orang bisa menikmati anugerah itu. Memiliki buah hati sesuai harapan, membuat peran menjadi seorang ayah adalah suatu berkah. Tapi bagaimana jika dalam menjalani peran ayah, buah hati kita tidak sesuai dengan harapan? Masihkah bisa kita sebut sebagai anak adalah anugerah? Seperti kisah kita kali ini yang dikirimkan oleh Bapak Arif. Terima kasih Bapak Arif, tentang perjuangannya membawa kembali anaknya Haikal ke jalan yang baik. Bagaimana kisah Bapak Arif? Pasang telinga, buka hati, siapkan kuota, dan kita gali ceritanya. Pak Arif adalah seorang lelaki sederhana. Dikenal baik di kampungnya sebagai orang yang sabar dan pekerja keras. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dengan prinsip bahwa kerja keras dan doa akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Dalam hidupnya yang tidak berlebihan, ada satu hal yang paling dia banggakan, yaitu putranya Haikal. Haikal adalah anak yang pintar. Sejak kecil, dia selalu berada di peringkat atas di sekolahnya. Pak Arif sering tersenyum bangga ketika tetangga-tetangga memujinya. Haikal itu anak cerdas, nanti jadi orang sukses. Begitu kata mereka. Pak Arif percaya suatu hari Haikal akan menjadi seseorang yang bisa membanggakan keluarga, bahkan mungkin bisa mengubah nasib mereka. Namun, hidup tidak selalu sesuai harapan. Ketika Haikal masuk SMA, segalanya mulai berubah. Teman-teman baru, lingkungan yang berbeda, dan pengaruh luar mulai menggerogoti semangat Haikal. Awalnya, Pak Arif tidak menyadari perubahan ini. Haikal semakin sering pulang larut malam, kadang-kadang dengan alasan yang tidak jelas. Nilai-nilainya mulai menurun, dan wajah yang cerah, yang dulu selalu terpancar, kini berubah menjadi muram. Suatu hari, Pak Arif menemukan sejumlah uang hilang dari lemari tempat dia biasa menyimpan uang. Meskipun bingung, dia mencoba berpikir positif. Mungkin dia lupa, atau uang itu dipakai oleh keluarganya. Namun, kejadian itu berulang. Barang-barang berharga di rumah mulai hilang satu persatu. Pertama, ponsel istrinya, kemudian perhiasan yang disimpan untuk masa depan. Di tengah kegelisahannya, Pak Arif mencoba mengajak Haikal berbicara. Namun bukannya mendapatkan jawaban, dia justru dihadapkan pada amarah yang tak terduga. "Sudah ya, jangan ikut campur urusanku," bentak Haikal dengan nada yang asing. Pak Arif terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Anaknya yang dulu sopan dan hormat, kini berubah menjadi seseorang yang tak dikenalnya. Namun, semua menjadi jelas ketika suatu malam Pak Arif menemukan Haikal tergeletak di lantai kamarnya. Di sampingnya ada bungkusan kecil berisi serbuk putih yang akhirnya menyadarkannya akan kenyataan pahit. Haikal telah terjerat narkoba. Hatinya hancur seketika. Di tengah malam itu, Pak Arif hanya bisa menangis di pojok kamar, memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk menyelamatkan anaknya. Perjuangan Pak Arif dimulai dari malam itu. Setiap hari dia mencoba membujuk Haikal untuk berubah, untuk keluar dari dunia kelam itu. Namun Haikal telah berubah menjadi sesosok yang sulit dikenali. Ia mulai mencuri lebih sering, bahkan dari tetangga sekitar untuk membeli narkoba. Hutang mulai menumpuk, dan pengedar narkoba yang mengenal Haikal
tak segan-segan datang ke rumah mereka menuntut pembayaran dengan nada ancaman. Tak jarang Pak Arif harus berhadapan dengan intimidasi para pengedar. Suatu kali, segerombolan pria bertubuh kekar mendatangi rumah Pak Arif, menggedor pintu dengan keras. Mereka menuntut Haikal untuk melunasi hutangnya. Pak Arif dengan segenap keberanian yang ia miliki berdiri di depan pintu mencoba menenangkan mereka. Namun, ancaman terus datang. Ketakutan mulai menghantui keluarga Pak Arif. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tetap hidup dalam hati Pak Arif. Cinta kepada anaknya. Pak Arif tahu, jika dia menyerah sekarang, Haikal akan semakin terpuruk. Maka dia terus bertahan. Dia mulai mencari informasi tentang rehabilitasi, tentang cara-cara untuk menyelamatkan Haikal dari kecanduannya. Namun setiap kali dia mengajak Haikal untuk berbicara, Haikal selalu menolak. "Aku tidak butuh bantuan. Aku bisa berhenti kapan saja." Begitu kata Haikal. Meskipun Pak Arif tahu bahwa putranya semakin tenggelam. Hari demi hari berlalu dan semakin sulit bagi Pak Arif. Uang di rumah semakin habis untuk melunasi hutang-hutang Haikal. Setiap malam, Pak Arif berdoa di sudut kamarnya, memohon petunjuk agar anaknya bisa diselamatkan. Di dalam hatinya, dia percaya bahwa cinta seorang ayah tidak pernah gagal. Suatu malam, kejadian yang ditakutkan oleh Pak Arif akhirnya terjadi. Haikal pulang dengan wajah penuh luka. Dia terlihat ketakutan, tubuhnya gemetar. "Ayah, mereka mengejarku. Aku sudah tidak punya uang lagi. Aku tidak bisa lari ya. Tolong aku ya," ucap Haikal dengan suara patah. Pak Arif segera memeluk anaknya, merasakan setiap getaran ketakutan yang dirasakan Haikal. Malam itu, Haikal akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa terus berlari. Dengan penuh kasih sayang, Pak Arif berkata, "Nak, ayah tidak pernah meninggalkanmu. Kita bisa lewati ini bersama. Tapi kamu harus mau menerima bantuan, Nak." Haikal yang selama ini keras kepala dan menolak, akhirnya menyerah. Air mata menetes di pipinya dan ia mengangguk perlahan. Keesokan harinya, Pak Arif membawa Haikal ke pusat rehabilitasi. Prosesnya memang tidak mudah. Ada banyak tantangan di sepanjang jalan. Ada saat-saat Haikal merasa ingin menyerah, saat-saat ketika kecanduannya kembali menghantuinya. Namun di setiap langkah, Pak Arif selalu ada di sana, mendukung dan memberikan kekuatan. Waktu pun berlalu dan perlahan-lahan Haikal mulai pulih. Dia menemukan kembali semangat yang dulu sempat hilang. Setelah beberapa bulan, Haikal akhirnya bisa keluar dari pusat rehabilitasi. Tubuhnya yang dulu kurus dan lemah, kini mulai kembali bugar. Pikiran yang dulu selalu kabur karena narkoba, kini kembali jernih. 1 tahun setelah rehabilitasi, Haikal memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya. Dia tidak lagi anak yang hilang dalam dunia gelap narkoba. Kini dia adalah pemuda yang kita. Meskipun kebiasaan lama tidak akan mudah untuk ditinggalkan karena para bandar narkoba selalu menghubunginya, Haikal selalu menguatkan iman dan berpegang teguh. Dia ingat bahwa ayahnya selalu ada untuknya.
Dia tidak ingin lagi untuk mengulang kesalahannya dan membuat ayah serta keluarga besarnya bersedih. Di sampingnya, Pak Arif selalu tersenyum bangga melihat bagaimana anaknya bisa bangkit dari keterpurukan. Pak Arif tahu perjalanan ini belum selesai. Haikal masih harus melawan godaan dan tantangan. Namun kali ini mereka melakukannya bersama-sama. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam keadaan tersulit sekalipun, keluarga, terutama orang tua, adalah pilar utama yang dapat menyelamatkan seseorang. Kasih sayang, kesabaran, sikap mau memaafkan, serta keteguhan hati yang ditujukan oleh Pak Arif menjadi bukti bahwa cinta tanpa syarat dari orang tua dapat membantu anak bangkit dari keterpurukan. Kisah ini adalah bukti bahwa cinta, keteguhan hati, dan kesabaran bisa membawa seseorang keluar dari kegelapan menuju cahaya yang baru. Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya, kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time. Bye!